صلى الله على محمد. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Namun meski begitu, neraka bisa menjadi tempat bagi banyak pria. Bahkan kaum pria bisa dengan mudah masuk ke dalam an-nar atau neraka bila mereka berbuat zalim dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pria. Berikut ini golongan pria yang masuk neraka. 1. Ayah durhaka. Golongan pria pertama yang masuk neraka adalah ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayah bukan hanya sekedar pasangan dari ibu, ayah bukan sekedar pencari nafkah. Setelah itu selesai urusan. Ayah bukanlah sosok asing di rumah yang bicara seperlunya, atau hanya diperlukan. Namun ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonominya, tapi juga akhlaknya, pendidikan, dan keberhasilan dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun banyak sosok ayah sekarang hanya taunya mencari nafkah, dan tugas mengajarkan akhlak itu seorang istri. Padahal itu keliru. Ayah adalah seorang pemimpin bagi rumah tangganya, dan mengajarkan akhlak yang baik kepada anak istrinya, sehingga anak istri menjadi orang yang berakhlak dan berpenampilan baik bagi Islam. 2. Suami yang zalim. Golongan kedua yang akan menjadi penghuni neraka, yaitu suami yang durhaka, dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang pria yang bernama suami. Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak, saudara mereka karena mereka yakin suaminya dapat menjaga anak, dan saudara mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita bukan saja harapan setiap wali, tetapi perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab dan sunnah. Janganlah suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu pangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan semua keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri. Bahkan dalam hal pangan, hak istri untuk mendapatkan makanan siap santap dari suaminya, demikian juga butuh tempat tinggal. Sebagian ahli fikih mengatakan, tempat tinggal untuk istri, haruslah khusus untuk istri tersebut, tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istrinya berasal dari kalangan berada yang biasa dilayani dengan pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Merupakan sebuah kezaliman, jika suami memiliki kelapangan ekonomi, tetapi kikir terhadap istrinya. Bahkan cenderung mengabaikan hak-haknya, sifat kikir amat dicela Allah dan Rasul-Nya. Apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang berhak, seperti istri. Oleh sebab itu, dalam kasus suami yang mampu tapi kikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan atas istri untuk mengambil harta suami sewajarnya, meski dengan diam-diam. Hal ini tidak dianggap pencurian, karena ia memiliki hak pada harta suami. Sungguh pria sejati yang menafkahi keluarga dari keringatnya sendiri. Seorang pria sejati tidak memberi beban kepada istrinya untuk mencari nafkah, apalagi sampai bergantung kepada pemberian istri. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lemah. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh Allah kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. 3. Saudara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Golongan laki-laki yang tidak masuk surga adalah saudara laki-laki, sebab jika ayahnya telah tiada, tanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara lelakinya. Termasuk dalam hal ini paman, jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka tunggulah ancaman neraka di akhirat kelak. Saudara laki-laki memiliki kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah, wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah, atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Saudara perempuan wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya. Jika janda tersebut memiliki anak, maka anak tersebut yang wajib memberikan nafkahnya adalah ayahnya. Jika ayah telah wafat maka kakek dari ayah,
atau saudara dari ayah yang wajib memberi nafkah kepada anak-anak janda tersebut. Saudara laki-laki yang menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas lain dari saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya, jangan malah mengkhianatinya dengan merampas hartanya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang baik yang melamar saudarinya. 4. Anak laki-laki yang tidak merawat orang tuanya. Golongan pria keempat yang masuk neraka, karena gagal menjalankan tugasnya adalah anak laki-laki. Seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk dipergauli secara baik?" Beliau bersabda, "Ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa lagi?" Beliau berkata, "Kemudian ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa lagi?" Beliau berkata, "Kemudian ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa?" Beliau berkata, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara khusus, Islam menekankan hak ibu terhadap laki-laki kandungnya, mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah ia lebih berkewajiban mentaati suaminya dibanding ibunya, sedangkan anak laki-laki meski sudah menikah, tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada istrinya. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibanding anak perempuan. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa kewajiban suami juga terhadap ibu kandungnya, maka para istri doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, Allah akan menurunkan siksanya di dunia ini. Tidak harus menunggu menanti di alam kubur, atau di akhirat, siksaan itu berbagai macam bentuknya, bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas, dan tanggung jawabnya jangan sampai tugas ini dilalaikan yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka.